Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi riset pengembangan, khususnya tentang ketepatan menganalisis dua model pengembangan, yaitu model Azure dan model RDD. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Selviana, Siti Suhaira, Dahlia, dan saya sendiri, Adrian Almahri. Kami berasal dari program studi yang sama dan mengerjakan tugas ini secara kolaboratif. Materi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah riset dan pengembangan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nur Abdullah, SPD, MPD. Kami dari kelompok 3 siap untuk memaparkan hasil analisis kami secara jelas dan terstruktur. Dalam presentasi ini, pembahasan kami terbagi dalam dua bagian utama. Pertama, kami akan membahas model pengembangan Azure, termasuk langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangannya. Kedua, kami akan mengupas model RDD atau Research, Development, and Diffusion, beserta komponennya, juga kelebihan dan kekurangannya. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino dan timnya pada tahun 2005. Model ini adalah salah satu model desain pembelajaran yang menekankan bagaimana guru bisa merancang pembelajaran berbasis teknologi dan media dengan efektif. Nama Azure sendiri merupakan singkatan dari langkah-langkah penting dalam perancangannya. Langkah-langkah dalam model Azure terdiri dari yang pertama, analis learners, yaitu menganalisis karakteristik siswa seperti gaya belajar dan kemampuan awal. Yang kedua, state objectives, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang ketiga, select methods, media, and materials, yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar yang tepat. Keempat, utilize materials, yaitu memanfaatkan bahan dan media pembelajaran secara optimal. Yang kelima, require learner participation, yaitu mengaktifkan partisipasi siswa, misalnya lewat diskusi atau praktik. Yang keenam, evaluate and revise, yaitu mengevaluasi efektivitas dan melakukan perbaikan jika perlu. Model Azure punya banyak kelebihan. Pertama, komponennya lengkap, dari analisis hingga evaluasi. Kedua, ada proses evaluasi dan revisi yang menjamin kualitas pembelajaran terus meningkat. Ketiga, sangat mengedepankan keaktifan peserta didik. Keempat, guru jadi terdorong untuk mengelola kelas dan menggunakan media pembelajaran secara kreatif. Terakhir, model ini bisa diterapkan guru sendiri tanpa harus bergantung pada pihak luar. Tentu saja, model ini juga punya kekurangan. Yang pertama, model ini tidak fokus pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, meski banyak komponennya, masih ada bagian desain pembelajaran yang tidak tercakup. Ketiga, model ini tidak mengukur dampak belajar secara sistematik. Keempat, guru jadi punya banyak tugas tambahan untuk melakukan persiapan. Kelima, perlu usaha khusus agar siswa siap belajar secara aktif. Selanjutnya adalah model RDD atau Research, Development, and Diffusion. Model ini bersifat sistematik dan tidak hanya fokus pada pengembangan inovasi, tetapi juga bagaimana inovasi itu bisa digunakan dan disebarkan secara luas.
cocok untuk pengembangan media pembelajaran, produk digital, maupun kebijakan pendidikan. Langkah-langkah dalam model RDD ada 3. Yang pertama, research, yaitu melakukan kajian awal atau studi kebutuhan. Yang kedua, development, yaitu mengembangkan produk berdasarkan hasil riset. Yang ketiga, diffusion, yaitu menyebarluaskan dan menerapkan produk tersebut agar bisa digunakan secara luas. Model ini umum digunakan dalam penelitian pengembangan berbasis produk. Beberapa keunggulan RDD adalah: yang pertama, berbasis pada penelitian yang kuat. Yang kedua, produk yang dihasilkan lebih valid dan relevan. Yang ketiga, adanya strategi difusi sehingga hasil inovasi bisa diterapkan dan diadopsi secara luas. Sementara itu, kekurangan dari model RDD adalah: yang pertama, prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Kedua, membutuhkan banyak sumber daya. Tiga, ada tantangan dalam implementasi. Yang keempat, harus disesuaikan dengan konteks lokal. Yang kelima atau yang terakhir, butuh evaluasi berkelanjutan setelah produk diterapkan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu model Azure berfokus pada pengembangan pembelajaran berbasis media dan teknologi di ruang kelas, sedangkan RDD menitik beratkan pada proses inovasi secara menyeluruh, dari penelitian hingga implementasi dan penyebaran. RDD sering digunakan dalam pengembangan kurikulum, inovasi teknologi pembelajaran, dan strategi kebijakan sosial. Sementara itu, Azure cocok untuk penerapan media, teknologi, serta metode interaktif dalam pembelajaran. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya saling melengkapi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di era digital. Demikian penjelasan dari saya mengenai model pengembangan Azure dan RDD. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.